Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diari Amiti Zaratunufus Joen di mata kuliah uji sensori. Untuk minggu ini saya akan membahas tentang ambang rangsangan atau threshold. Yang pertama itu ambang mutlak. Ambang mutlak memiliki tingkat rangsangan terkecil yang mulai menghasilkan respon. Dan harus 50% lebih respon terdeteksi benar dari populasinya. Contohnya, kita mau melihat larutan garam. Larutan garam, berapa pelarut air dan zat terlarut atau garamnya yang menghasilkan rasa asin. Pembandingnya adalah pelarut tanpa tambahan zat terlarut, berarti air murni, air mineral murni, kemudian respon yang dihasilkan. Kita menginginkan respon yang dihasilkan yaitu rasa asin yang tipis. Jika si panelis sudah mendeteksi rasa asin tersebut, itu berarti dia sudah mengetahui walaupun rasa asinnya sangat tipis, tapi bagi dia itu sudah ada perbedaan dibandingkan dengan pelarut yang pembanding, berarti dia sudah bisa merasakan responnya. Nah, itu yang akan kita cari bahwa apakah si panelis ini mengetahui dan apakah ambang dari misalnya 10 orang panelis tersebut yang akan kita lihat apakah dia sudah mengetahui berapa persen, kita ingin melihat berapa persen orang yang mengetahui bahwa tingkat keasinan yang bisa dideteksi itu berapa persen garamnya. Dan harus 50% lebih respon terdeteksi benar dari populasi. Jadi nggak boleh sampai kurang dari 50%. Nanti kita akan lihat di video praktikum. Kemudian di sini ada beberapa rasa dasar dan memang biasanya untuk melihat ambang rangsangan untuk ambang mutlak itu kita melihat rasa dasarnya, menilai rasa dasarnya. Apakah sudah asin, apakah sudah manis, apakah asam, pahit, dan ada umami. Umami itu rasa gurih ya, rasa gurih sedap yang ditimbulkan. Nah, substansi yang berperan pun berbeda karena jenis rasa dasarnya berbeda. Dan pada nilai ambang rangsangan, pada berbagai dasar bahan pangan pun memiliki jumlah dan persen yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau melihat rasa manis, itu 1,0% dibagi berat per volumenya. Tapi kalau kalian lihat di sini, rasa pahit dan rasa asam itu sangat kecil, 0,0. Kenapa rasanya itu lebih kecil dibandingkan rasa asin dan rasa manis? Karena rasa asam dan pahit ini tidak tidak familiar, tidak seberapa familiar dengan kita. Biasanya kita hanya memakan makanan manis dan kita memakan makanan asin, atau kita memang terlalu banyak mengenal rasa manis dan asin, sehingga untuk mendeteksi rasa asam dan pahit itu akan terasa sekali di kita sebagai panelis. Jadi rangsangan kita, karena kita biasa mendapatkan respon makanan manis, makanan asin, ketika kita memiliki atau ketika kita mendapatkan rasa yang berbeda dari asin dan manis, itu kita akan cepat mendeteksinya karena itu sangat berbeda dari apa yang kita rasakan setiap hari. Kedua yaitu ambang pengenal. Ambang pengenal merupakan tingkat rangsangan yang mulai dapat dikenal atau diidentifikasi oleh panelis. Jadi kalau ambang mutlak tadi itu adalah suatu ambang yang dia bisa mendeteksi dan mulai mengetahui. Ini mengetahui ya, dia mengetahui bahwa ini agak sedikit berbeda dengan pembandingnya, yaitu larutan yang tidak diberi zat pelarutnya. Jadi tapi kalau misalnya ambang pengenal, kita melihat bahwa dia terdeteksi benar rasa asin tidak samar. Jadi kalau yang pertama kita akan melihat pembandingnya dengan pelarut awal yang tidak atau air murni, kita akan mendeteksi bahwa sedikit saja rasa asin yang tercipta itu akan menghasilkan kesan yang berbeda. Tapi kalau ini kita akan mengenal bahwa
rasa yang ditimbulkan memang benar asin, bukan hanya sekedar sedikit asin, tapi benar asin. Jadi maka rasa yang tercipta benar asin atau tidak samar dan juga berbeda dengan larutan awal. Dia terlihat perbedaannya secara jelas. Jadi bukan yang rasa tipis-tipis rasa asinnya, tapi ya emang asin nih gitu. Dan oh ya, harus kalau tadi yang awal itu 50% respon terdeteksi benar, tapi kalau untuk ambang pengenal itu 75%. Ini beberapa prosedur pengujian setelah saya berikan materi ini, kita akan melihat video praktikum yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita akan tapi akan saya jelaskan dulu. Yang pertama itu ada persiapan deret cuplikan, kemudian ada proses pengujian, dan ketiga metode analisisnya. Pertama itu persiapan deret cuplikan. Biasanya kita mengambil sejumlah sampel yang ingin diujikan, diurutkan terlebih dahulu. Jadi kita urutin terlebih dahulu berdasarkan tingkat rangsangan atau tingkat konsentrasi yang ingin kita berikan. Contohnya nih, kita ingin memilah menggunakan 5 tingkatan sendok. Contohnya sendok ya. Sendok gula. Kita deretin nih ada 5 gelas. Yang pertama itu pakai setengah sendok gula, setengah sendok teh gula. Kemudian yang kedua itu 1 sendok teh, kemudian 1,5, kemudian 2, kemudian 2,5. Nah itu kita urutin. Kemudian sudah kita dapatkan pengurutannya, sudah kita urutkan, kita bikin 3 tabel kode acak menggunakan tabel statistika atau kita menggunakan tabel sendiri. Nah ini bisa menggunakan tabel kode acak, kemudian kita berikan. Jangan lupa langsung kita tempel biar kita tidak lupa. Jadi kita tempel di gelas-gelas tersebut. Misalnya kode 421 konsentrasinya berapa? 251 konsentrasinya berapa? Langsung kita tempel dua-duanya sehingga mengurangi kesalahan di dalam pengujian. Ini adalah contoh dari cuplikan. Kita menggunakan ekstrak stevia ini contohnya. Nah, ketika proses pengujian, ini kita sajikan nih, sampel yang diberikan harus seragam. Jadi, kita tidak boleh menggunakan gelas yang berbeda warnanya, jadi memang harus satu warna untuk mengurangi bias terhadap penelitian pengujiannya. Kemudian, penyusunan penyajian sampel diharapkan tidak berdasarkan. Jadi, jangan disusun berdasarkan yang tadi, dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Kalau bisa kita acak, jadi kita tidak yang menguji tidak bias, karena biasanya nih kalau kita menguji dari satu, yang pertama rasanya sedikit manis, kemudian yang kedua lebih manis, yang ketiga lebih manis lagi. Otomatis kita memiliki pikiran bahwa yang keempat dan yang kelima pun akan lebih manis dibandingkan yang ketiga, dan yang kelima akan lebih manis dibandingkan yang keempat, karena ketika melihat percobaan 1, 2, 3 ternyata semakin tinggi, semakin ke kanan, semakin saya ambil sampelnya ke kanan, itu semakin manis. Nah, untuk menghindari bias tersebut, kita menggunakan, makanya kita meminta untuk mengacak ketika menyajikannya. Kemudian ada penyusunan kuesioner. Dalam kuesioner itu ada informasi produknya, ada identitasnya, waktu, kemudian informasi apa yang harus dilakukan, kemudian bagian tempat respon yang dicatat. Kemudian persiapan panelis sudah dipilih berdasarkan kebutuhan uji dan diutamakan panelis yang sudah mengenal dengan baik sifat sensorinya. Kemudian ada proses perangsangan dilakukan satu persatu. Jadi ketika memulainya itu dilakukan satu persatu tuh ngerjainnya. Jadi diminum nih, cicipin yang pertama. Kemudian setelah mencicipi yang pertama, kita tidak boleh langsung mencicipi yang kedua, tapi kita harus berkumur terlebih dahulu untuk menetralkan rongga mulutnya. Jadi sehingga setiap pencicipan itu memiliki satu penilaian yang sama-sama berawal dari rasa yang sudah dibilas sebelumnya. Nah, metode analisis untuk ambang rata-rata, kita tinggal rekapitulasi saja, kemudian kita urutkan dari konsentrasi rendah dan ke tinggi, kemudian ditentukan berdasarkan nilai rata-ratanya. Untuk yang berdasarkan frekuensi, kita akan berikan nilai 1 dan 0, kemudian kita akan melihat berapa persen yang menjawab 1 dan berapa persen yang menjawab 0. Nah, itu bisa kita konversi menjadi persen. Kemudian bisa juga menggambarkan dalam grafik dan menarik grafik garis ambang mutlak dan ambang pengenalnya. Nah, ini
kita akan mengenal, ini yang kita lakukan, ada tugas harian untuk kalian kerjakan. Ini kalian sudah ada tabel di sini dengan jumlah panelis 20 panelis, kemudian akan dan sudah di ini kode dan konsentrasinya. Kemudian ini adalah nilainya, silakan kalian konversikan. Kemudian akan kita tarik garis menggunakan kurvanya. Oke. Silakan dikerjakan. Sebelum dikerjakan kita akan melihat dulu video tentang praktikum yang sudah dilakukan tentang ambang mutlak dan ambang pengenal. Oke, kita akan mulai videonya. Siap.
Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.